Halo semuanya, saya rasa banyak orang tahu permen seperti Ferrero Rocher ini. Kami memutuskan untuk membuat satu permen seperti ini, tetapi dalam ukuran raksasa. Mari kita lihat apa yang di dalamnya terlebih dahulu. Ada coklat dan kacang di luarnya. Kemudian lapisannya renyah. Semuanya sangat jelas. Pertama, kita membeli produk yang kita butuhkan. Kami membeli coklat susu, ini perlu banyak gula, 2 kotak bubuk kakao, mentega 2 kotak masing-masing 5 kilo. Sisanya kami tidak membutuhkan apapun lagi di toko ini. Mari kita ke kasir. Lalu cek menjadi $190. Kami juga membeli kantong airy rice ini, 10 kg kacang tanah, dan sekantong hazelnut. Semua ini membutuhkan biaya selama $136. Kami memutuskan untuk menggunakan tali besar-besar seperti cetakan ini. Untuk rasa nyaman, lepaskan penyamannya. Lalu, balikan kuali dan bungkus dengan plastik adonan. Untuk membuat lapisan yang renyah, kita akan bukan nasi. Untuk merekatnya, kita akan membuatkan karamel. Masukkan setengah kaleng sirup jagung ke dalam panci, 6 kg gula pasir, taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometernya. Dengan suhu sudah mencapai 146 derajat, tuangkan airy rice-nya dan campur dengan karamel. Tuang semua adonan ini di atas cetakannya dan cobalah untuk menutupi seluruh kaliannya. Tapi, ini ada salahnya. Karamel menjadi dingin dan cepat, hancur dan tidak mempertahankan bentuknya sama sekali, dan sulit untuk mengatakan bahwa kuali ini bentuknya normal. Kami memutuskan untuk menggulung semuanya. Kita pesan cairan akrilik, kami membukanya, lalu keluarkan. Menurut saya, ini sangat sempurna. Untuk memastikan tidak ada yang menempel pada cetakan, kami menyemprotkan minyak dari kaleng semprot ke dinding bagian. Kali ini kita akan menggunakan marshmallow untuk menggunakan nasi udara ini. Tuang 2 bungkus ke dalam mangkuk. Masukkan mereka ke dalam microwave. Dan mereka akan meleleh dengan baik. Ini konsistensi krim yang kaku. Lalu tuang ke dalam mangkuk yang sama dengan nasi pulen ini. Gunakan spatula untuk menggabungkan semuanya. Ini sangat lengket. Saya pikir kita akan baik-baik saja dengan ini. Semprotkan mentega pada sarung tangan agar marshmallow tidak lengket. Lalu sebarkan menjadi setengah bola dan sebarkan di atas bentuknya ini. Lalu diulang berkali-kali sampai dinding bagian dalam benar-benar tertutup. Selesai. Langkah selanjutnya adalah pasta coklat di dalamnya. Kami ambil bola 2 kotak mentega, lalu keluarkan. Dan pindahkan berkat ini ke dalam panci. Kami letakkan di atas kompor hingga meleleh. Selesai. Kami juga butuh banyak susu kental. Kami memiliki sisa dari video minggu lalu, jadi kami butuh kakao juga dan kacang. Letakkan mangkuk blender di atas timbangan, masukkan 300 gram kacang tanah, 2 sendok makan kakao, buka 2 kaleng susu kental, dan letakkan di tempat yang sama ini. Dan terakhir, 200 gram mentega. Pasang tutupnya, masukkan dalam mesin dan nyalakan. Giling semuanya menjadi massa yang homogen. Konsistensi pasta ini seperti Nutella, itu cukup padat. Gunakan spatula untuk memindahkan pasta menjadi setengah bola. Lalu, ulangi hal yang sama dari waktu ke waktu.
Lalu, pada jam kerja yang ke-6, susu kental, mentega, dan hampir semua kacang sudah habis, dan formulir diisi bagian kurang dari setengahnya. Saya harus membeli semua produk ini lagi. Lanjutkan membuat pastanya. Sekarang sampai cetakan benar-benar penuh. Butuh waktu 8 jam. Dan akhirnya ini sangat selesai. Lapisan selanjutnya adalah kemiri utuh ini. Kita perlu membuat 2 bagian hazelnut yang besar. Kami akan menggunakan buku kacang ini. Saat ini kemiri masih sangat mentah dan tidak berbau. Untuk mengatasinya, kami menuangkannya. Dan kita masukkan ke dalam oven. Biarkan panas selama 20 menit. Dan keluarkan. Komposisi sangat persis. Sirup jagung, sebungkus gula, dan air. Taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometer ini. Segera setelah menunjukkan 145 derajat, keluarkan kacang yang sudah disiapkan. Dan tuangkan ke dalam wajan ini. Campur mereka dengan baik, dengan karamel. Selesai. Setelah karamel mengeras, angkut mangkuknya. Lalu kita robek perkamennya. Ini adalah setengah sempurna dari kacang raksasanya. Atau lebih tepatnya ada 2. Cukup tekan mereka di tengah cetakan ke dalam pasta coklat. Dengan menggunakan spatula, sebarkan pasta hingga ada lapisan yang sama. Sekarang permen ini sangat lembut, dan jika Anda mengeluarkannya dari cetakan, ini akan hancur berantakan. Kami mengirim setengah bola ke freezernya. Di sana, mereka akan mendingin dan isian coklat akan menjadi padat. Dibutuhkan 2 hari agar permen benar-benar dingin. Sebelum mengeluarkan, ada banyak yang harus dipersiapkan. Pertama, buat pembungkusnya. Kami membeli kertas bungkus emas jenis seperti ini. Untuk meniru desainnya, kami remas. Lalu kita lipat kembali. Kami buka gulungan selotip dan kita rekatkan ke satu lembaran ini. Secara total kita memiliki 6. Gabungkan mereka menjadi satu yang besar. Ini dia. Tahap kedua, untuk lapisan luar masa, Anda perlu menghancurkan kacang ini. Ini tidak mudah, tuangkan ke dalam blender. Dan hancurkan sampai peroleh fraksi yang sedang, tuang ke dalam mangkuk lain. Dan langkah persiapan ketiga, ambil sebatang coklat, buka dan pecahkan. Kami mengisi seluruh mangkuk dengan potongan ini. Kami lelehkan ke dalam mandi uapnya. Ini menyusut dalam volumenya. Selesaikan. Lalu semangkuk coklat panas ini juga. Buat beberapa pasta coklat lagi untuk merekat bagian-bagiannya. Untuk tetap membungkus meja dengan baik dengan plastik adonannya. Akhirnya, kita bisa mengeluarkan potongan-potongan permen yang sudah diinginkan. Potong nasi yang sudah adem ini. Lalu balikkan cetakannya. Ya, setengahnya sudah masuk. Sekarang yang kedua. Syukurlah semua berjalan dengan baik dan tidak ada yang retak. Sekarang oleskan lapisan coklat di atasnya. Cara termudah adalah dengan menuangkan coklat langsung dari sendok dan oleskan dengan spatula.
Sekarang taburi cat kacang yang sudah dihancurkan di atasnya, sampai menempel di atas seluruh permen. Di atasnya, oleskan lapisan coklat lagi. Menggunakan spatula, campur dengan kacang, agar terlihat seperti aslinya. Selesai, ini sangat sempurna. Ulangi hal yang sama dengan setengah yang lainnya. Setelah coklat mengeras, potong plastik adonan dan balikan menjadi dua bagian ke atas papan ini. Lepaskan perkamennya. Oleskan pasta coklat untuk merekatkan bagian permennya. Letakkan yang kedua. Yap, hampir selesai. Saya pikir ini sangat mirip dengan versi yang kecil aslinya. Mari kita tutup. Karena ini kertas dan bukan foil, ini tidak akan sempurna dan sultan terakhir adalah stikernya. Ya, akhirnya setelah 4 hari kerja keras, permen Ferrero Rocher rasa raksasa seberat 100 kg sudah siap. Saya pikir ini sangat layak. Saya menghitung biayanya termasuk semua ekstra, hasilnya sekitar $940. Mari kita potong-potong. Halo semuanya, hari ini kita sedang menyiapkan pizza buatan kita yang paling lama yang akan waktu 4 hari untuk dimasak. Hari pertama, kita mulai dari terpanjangnya yaitu adonan. Kita mengirim 270 gram tepung terigu biasa ke mangkuk, serta 30 gram gandum utuh. Tuangkan 200 ml air dan masukkan ke dalam mixernya. Kaitkan nozzle dan uleni adonan selama sekitar 5 menit. Keluarkan mangkuknya, tutupi dengan bungkus sarannya ini. Dan masukkan ke dalam lemari es selama 1 jam. Lalu kita keluarkan kembali. Dan masukkan kembali ke dalam mixer. Tuang sedikit air dingin ke dalam mangkuk. Dan pecahkan 5 gram ragi hidupnya. Campur. Tuangkan ke dalam mixer. Garam, lalu diuleni. Kita ambil mangkuknya, tuangkan minyak zaitun, dan olesi dengan tangan Anda. Adonan yang sudah diuleni dikirim ke mangkuk ini. Tutupi bagian atasnya dengan bungkus tutup ini dan biarkan di atas meja selama setengah jam. Setelah itu, dan masukkan kembali ke dalam mangkuk ini, kita regangkan. Setelah itu, kita masukkan sekali lagi, tutupi dengan bungkus ini dan biarkan selama setengah jam dan ulangi manipulasi yang sama. Kami sekarang sedang menyiapkan adonan terpanjang dirancang untuk pizzanya. Gagasan di balik adonan ini adalah tidak diinfuskan seperti biasa dalam panas, tapi sebaliknya dalam cuaca dingin. Karena ragi berfermentasi yang sangat lambat, adonan akan memiliki dua rasa yang sangat berbeda. Kami kembalikan ke mangkuk bawah film ini. Dan sekarang kami tinggalkan di lemari es selama 3 hari. Kita akan siapkan produk untuk sosis yang tidak biasa. Tuangkan air ke dalam mangkuk. Tambahkan garam secukupnya, lalu aduk. Kami memasukkan lidah sapi ke dalam air garam ini. Ini akan direndam dan diasinkan selama 1,5 hari. Juga ini daging babi dan sapi berlemak dibutuhkan dari daging. Potong semua daging menjadi kubus.
Sekarang taburi daging dengan air garam nitrit ini. Ini berfungsi sebagai pengawet dan akan meningkat umur simpan sosis masa depan kita. Kami juga menambahkan garam biasa. Kita campur semua ini. Terus kita masukin daging ke dalam mangkuk. Habis itu kita tutupin dengan penutup. Dan juga di lemari es untuk diasinkan. Hari kedua, acar jamurnya. Tapi bukan yang ini. Tuang air ke dalam pancinya. Bawang putih, sedikit cengkeh, campuran paprika, biji sawi, garam, dan gula. Kami juga akan memotong cabai. Dan menaruhnya ke rendaman. Kita potong lemonnya, peras airnya, lalu panaskan rendaman di atas kompor ini. Saat sedang memanas, kita potong campionnya. Setelah bumbunya sudah mendidih dan Anda bisa mengirim jalur ke dalamnya. Kita masak selama 20 menit. Dan sudah siap. Kita masukkan ke dalam toplesnya. Menutupnya. Dan biarkan jamur meresap di lemari es ini. Baris berikutnya adalah keju stracciatella. Tuang 4 liter susu lemak maksimal ke dalam panci. Lebih baik menggunakan susu buatan sendiri. Karena keluar dari toko setiap saat. Taruh panci di atas kompornya. Lalu kita cek pakai termometer. Setelah gelas telur dipanaskan 50 derajat, keluarkan dari kompor. Dan tuangkan ke dalam cuka. 7 sendok makan. Kita perlu campurkan. Susu bertahap akan terkelupas. Dan kita akan mengumpulkan segumpal keju yang begitu besar. Peras kelebihan air agar keju menjadi padat. Keju kembali ke wajan dan di atas kompor. Lalu kita tambahin garam ke dalam serumnya. Dalam api panas ini kita mandi dan merangkakkan kejunya. Jadi ini sangat asin. Setelah itu, sekitar 10 menit kita renggakan keju menjadi potong-potongan sepanjang mungkin dan mengirimkannya ke air dingin agar menjadi dingin. Ya, ini dia. Jadi kita buka krim kentalnya. Dan tuangkan ke dalam mangkuk. Setelah itu kita campur. Dan sekarang kita ambil kejunya, potong menjadi potong-potongan berukuran 10 cm. Setelah itu kita luruskan menjadi potongan tipis dengan gunting. Dan masukkan ke dalam krim asinnya. Selesai, dengan ini stracciatella sudah siap. Kami kirim ke lemari es, biarkan krimnya meresap. Hari ketiga. Terakhir kita akan membuat sosisnya. Lidah sapi sudah diasinkan dengan baik. Kita kirimkan dengan mendidih selama 2,5 jam. Suhunya harus menjadi 80 derajat. Saat waktunya tiba, kita mengeluarkan lidah dan mengasukkannya ke dalam air dingin ini. Sedangkan kita akan masukkan. Sekarang, dengan menggunakan pisau, kita potong kulit luarnya. Kita potong terlebih dahulu menjadi piring. Dan pada akhirnya kita potong potongan ini. Dan pada akhirnya menjadi kubus kecil ini. Selesai, kita akan menjadi kubus seperti ini. Kemudian, setelah itu kita keluarkan daging asin kita dalam lemari es. Naruh di atas piring penggiling daging, dan lintir menjadi daging cincang. Pastikan untuk menggunakan grit halusnya. Di sini kita butuhkan daging cincang sekecil mungkin. Selesai. Sekarang kita masukkan daging cincang ini ke dalam blender.
Dan tuangkan susu bubuk menjadi pengganti fosfatnya, paprika merah, dan es juga untuk rasa sosis yang jenis ini. Jamie ledakan blendernya dan giling semuanya. Selesai, jadi kita pindahkan emulsi ke mangkuknya. Dan membuat batch lain dari emulsi yang sama. Untuk membuat warna sosis lebih cantik, kita tambahkan warna pink makanan, pistachio kupas yang sangat banyak, dan potongan lidah sapi. Kita masukkan mangkuk ke dalam mixernya, dan campur semuanya dengan baik. Selesai, ini sosisnya, dan hanya berlaku untuk mentah. Jadi kita pindahkan ke kantong masak agar mudah diisi dengan sosisnya. Selesai. Jadi kita masakkan cacing sosis ini, karena itu kita akan buatkan sendiri. Jadi kita buka paket thermalnya, potong-potong dengan panjang yang diinginkan. Kemudian kami tandai di tengah, dan dengan bantu penyedot debu, kita solder di depan dari atas panjang garis ini. Setelah itu kita potong jahitannya. Dan kita dapatkan dua cangkangnya. Setelah motong ujung kantong masak dan keisi, setelah itu kita isi. Kami putar satu sisi. Dan diikat dengan seutas benang. Ini sama saja dengan dua. Potong kedua lebih-lebihannya. Sosis harus dikemas dengan sangat rapat, sehingga lurus muncul saat jatuhnya ini. Jadi kita buat dua batang. Dan kita akan memasak sosis dengan mermaidnya. Tuangkan air ke dalamnya. Dan kita atur kapasitas gastro dengan air untuk mengatur pemanasan tinggi. Setelah itu, kita akan atur dan memiliki pada 80 derajat. Kami berikan waktu untuk semua ini memasak, dan kita masak sosisnya. Setelah setengah jam memasak, kita masukkan termometer. Dan siapkan air dingin terlebih dahulu. Segera setelah sosis mencapai 70 derajat di dalam dalamnya, kita mengeluarkan. Dan kita segera dinginkan. Pada titik ini, dia benar-benar siap. Kita tinggalkan di lemari esnya. Terakhir, hari keempat. Kita akan membuat saus pizza creamy-nya, dan kita lakukan ini dengan mengirim paket keju dengan mangkuk. Ini juga dalam mangkuk kemangi, garam, dan 200 ml krim yang sangat kental. Yang tersisa hanyalah mengocok semua ini dengan mixer hingga menjadi krim yang sangat kental. Saus ini sudah siap. Sekarang kita butuhkan bawang merah. Kita bungkap pasta dari kulitnya. Dan keluarkan kelopak kecil ini dari dalam. Potong bagian bawang yang tersisa menjadi kubus. Saya juga akan menggunakan daun bawangnya ini juga. Kami potong menjadi dua. Membuat sakitan menjadi panjang. Dan memotongnya dengan halus. Saya mengirim dua jenis bawang ini ke wajan kecil. Ini air dan gula. Campurkan. Setelah itu kita campur. Dan untuk memberikan rasa yang tidak biasa pada bawang bombay, tuangkan ini dalam whiskinya juga. Setelah itu di atas pada api sedang, karamelkan bawang bombay menjadi warna ungu dan siap. Kita masukkan dalam mangkuk. Dan kelopak bawangnya digoreng dengan cepat. Kita akan masak pizza kami dalam oven berbahan bakar kayu. Hanya perlu menambahkan bakar-bakar menghangat dengan baik.
Paprika Bulgaria akan menjadi pizza, tapi ini tidak selalu bentuk merah. Jadi kita buangnya langsung ke dalam api. 2 menit dan mereka sangat hangus. Inilah yang kita butuhkan. Kita ikis film yang terbakar dengan pisau ini. Dan di belakangnya, kita tunggu bubur yang luar biasa menjadi aroma asap. Pisahkan daging buah dari biji. Lalu potong. Ayo cetak sosis buatan kita ini, lalu kita potong. Baiklah, mari kita potong. Mari, kita beralih ke adonan. Taburi sekop dengan semolina agar adonan tidak lengket. Kita alurkan ke adonan super stretch kita, Kak. Lalu kita sebarkan di atas spatulanya dan menghancurkan dengan tangan kami. Selanjutnya, kita regangkan basis pizza yang menjadi lembar dan guling seperti ini. Berikutnya, seterusnya, kita adonan kita sudah cukup menutupi seluruh skopnya. Lapisan pertama adalah sausnya. Kita sebarkan dan oleskan pada adonan. Berikutnya adalah potongan sosis buatan kita. Buka toples acar jamur dan sebarkan. Hal utama adalah melakukannya dengan merata. Yang berikutnya adalah keju stracciatella ini. Kami letakkan di 4 titik di atas pizzanya. Dengan kelopak bawang goreng. Dan di dalamnya kami sebarkan bawang karamel dengan rasa whisky. Yang tersisa hanyalah menyebarkan daging buah paprika dengan aroma asap. Lalu kita kompor panaskan. Kita dorong arah lebih dekat ke dinding. Kita sabu apunya. Dan taruh pizza ke oven di atas batu panasnya. Setelah sekitar 5 menit kita putar, karena panas dari arang jauh lebih kuat. Dan yang tersisa hanyalah menahannya sedikit di dekat langit-langit oven kita ini agar keju benar-benar meleleh. Pada titik ini, pizza benar-benar siap dalam 100 jam. Mari kita potong.